Saya pahami di dunia kapitalisme, maka demokrasi yang kita laksanakan selama ini adalah demokrasi teater. Bang Panji mau ketemu gimana? Tadi gue udah tanya. Pertemukan saya di tempat ini. Nah, catat. Resah di tengah-tengah gonjang-ganjing dinamika global, geopolitik. Serius amat nih. Seolah-olah nih Indonesia tidak terlepas ya dari dinamika global yang terjadi saat ini. Dan saya nggak usah lama-lama openingnya karena di studio Bikin Terang hari ini sudah hadir sosok yang... Bikin deg-degan. Kenapa? The father of conspiration katanya. Nah, ini dia sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Beliau ini adalah ex-Cagup Jakarta dan juga sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan juga pengamat global. Ini Pak Dharma ternyata bintang 3 loh. Oh iya dong. Di polisi, dan untuk dapat bintang 3 zaman itu nggak gampang. Nggak ada sogok-sogokan. Harus melewati begitu banyak proses ya Pak Dharma ya. Proses panjang. Perlu dinamikanya sangat banyak. Dinamikanya sangat banyak sehingga membentuk beliau ini menjadi seperti Dharma Pongrekun saat ini. Iya. Dan kemarin namanya kembali ke viral setelah Panji Pragiwaksono mention. Tapi respon beliau ini luar biasa loh, katanya bahkan ini adalah sebuah berkah ya Pak Dharma ya, karena disandingkan dengan nama-nama besar. Kenapa sih merespon? Tapi katanya mau dipolisikan Panji. Tapi itu dari fansnya beliau. Oh ya, oke, kita tanya langsung aja. Kita tanya langsung aja ke orangnya. Jadi poin aja. Setiap peristiwa itu tergantung sudut pandang. Berkah respon tergantung daripada respon kita. Kalau kita dijalimi, kita harus menganggap itu sebagai berkah bahwa Tuhan ingin memberikan kita tempat atau sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi dulu waktu kita masih di dinas, misalnya kita merasa dijalimin, di satu tempat dipindah ke tempat lain, kita menganggap bahwa Tuhan mengasihi saya, Dia menempatkan di tempat yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi berkah itu dari sudut pandang bagaimana kita merespon setiap keadaan. Meskipun fans pendukung Anda keberatan begitu ya? Dua hal yang berbeda. Ini kan perasaan saya pribadi. Kalau fans itu pemilih. Karena yang saya dengar kan 10%, 10,6% itu pemilih. Pemilih ini terdiri dari ratusan ribu orang yang punya hati, punya perasaan dan punya hak. Iya. Apakah saya berhak untuk melarang mereka? Tidak. Tetapi saya disclaimer ya, bukan somasi hukum, tetapi somasi etik. Itu gimana penjelasan somasi etik? Ya, Anda kan sebagai pernah menjabat sebagai pejabat petinggi di Polri begitu ya, tapi justru paham tentang UU ITE. Ini melihatnya seperti apa? Komedi di platform yang berbayar, Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya begini, tidak selamanya persoalan harus dibawa ke ranah hukum. Karena soul atau jiwa atau roh hukum yang kita anut sebagai hukum nasional saat ini itu impor, bukan sungguh-sungguh menggambarkan jiwa ketimuran dari bangsa kita. Jiwa ketimuran dari bangsa kita itu selalu diselesaikan secara mufakat dan musyawarah. Itulah kenapa para pemilih kami itu mengajukan somasi etik. Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi, sekaligus klarifikasi, untuk saling mengisi, untuk saling meluruskan, dan menjadikan tempat itu ruang klarifikasi atau diskusi itu menjadi cara untuk mempererat hubungan di antara anak bangsa. Nah, biar jelas nih, somasi etik itu nanti ujungnya apa? Itu tadi saya sudah jelaskan. Untuk membangun persamaan persepsi, menuju kepada persatuan anak bangsa bagi penyelamatan kesadaran rakyat. Berarti kalau one day Panji datang untuk silaturahmi ke Pak senang Dharma, sekali, senang sekali. Oh, jadi tidak dipanggil polisi ya maksudnya ya? Iya, jelas tidak. Karena tadi saya sudah sampaikan, kebiasaan kita mengikuti pola homo homini lupus. Kita disuruh senang untuk saling cakar-mencakar dengan orang lain. Itulah sistem yang kita lewati selama ini. Mulai dari sekolah, disuruh bersaing. Paham kalau hukum yang awal kita adalah pemahaman hukum dari hukum kolonial. Sehingga mind frame kita itu dibawa, digiring
untuk saling menyalahkan, untuk saling ngebully, untuk saling nusuk, saling apa. Karena kan ini kan semua acara ini pun itu kan bagian daripada industri. Paham nggak industri? In di dalam, das itu debu. Berarti banyak riak-riak debu di situ. Jadi wajar saja. Benar. Apalagi media senangnya apa? Bad news is a good news. Siapa yang membuat tagline itu? Ya mereka yang punya sistem. Saya mau ngajak berpikir juga loh ya. Jangan cuman kalian yang bisa bertanya. Betul. Saya Ini juga saya suka nih. saya juga ingin mencoba pemahaman rekan-rekan supaya apa? Supaya kita sama-sama menyatukan persepsi untuk mencerdaskan. Ini berarti Bang Panji harus nonton nih. Betul. Ternyata Bang Dharma nggak seperti yang dibayangkan, nggak mau lapor polisi kok. Iya, benar sekali. Udah berkomunikasi belum sama Bang Panji? Belum, saya nggak punya kontaknya. Saya kan merasa bukan orang terkenal, Pak. Tapi artinya Pak Dharma ini menghargai juga para pendukungnya ya, yang memilih meskipun hanya 10% pada saat itu. Itulah demokrasi. Itulah demokrasi. Itu demokrasi. Nah, bicara soal demokrasi ini kan katanya dari DPRD ada soal pemilihan yang tidak langsung ya. Ini apakah menurut Anda ini akan mengganggu terkait dengan calon-calon yang independen seperti Anda nih ke depannya? Calon independen adalah merupakan alarm bagi sistem demokrasi. Independen artinya ingin keluar dari cengkraman demokrasi teater, ya, demokrasi teater yang penuh dengan sandiwara, gitu ya. Kok ketawa sih, Mas? Dramaturgi maksudnya. Ya, jadi setelah saya pahami di dunia kapitalisme, maka demokrasi yang kita laksanakan selama ini adalah demokrasi teater. Drama demokrasi. Rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan di balik sistem itu sendiri. Artinya selama ini demokrasi tidak real tidak, bagi Anda? Tidak. Setelah saya paham. Kalau drama berarti ada sutradaranya dong. Iya. Oh. Faktanya demikian, bukan? Sekarang pemerintahan sekarang juga ada sutradara. Anda sudah mengidentifikasi itu? Nah, dan ibu bapak juga sudah tahu. Nggak tahu. Ya, itulah nggak tahu ini adalah modus operandi untuk menutupi mens rea. Kena deh. Dapat tuh barang. Kan? Karena kalau disebutkan menjadi actus reus, hukum berlaku. Oke. Seandainya Bang Panji mau ketemu gimana? Tadi gue udah tanya. Pertemukan saya di tempat ini. Nah, catat. Bang Panji, ini langsung kita panggil aja nih ya. Bang Burhan, tolong. Jangan-jangan sudah ada di balik ini. Kita kasih kejutan. Berikut, mystery guest, Panji Pragiwaksono. Gak ada. Bercanda. Nggak, kalau ada juga saya sangat-sangat siap. Kalau misalkan ketemu, satu hal apa yang mau dibahas? Pertama kita kenalan dulu dong. Lalu pernah kenal sebelumnya? Nggak kenal. Tatap muka pun belum pernah? Belum, cuma lihat di televisi. Dari yang masih punya rambut, sampai rambutnya hilang. Tapi seolah-olah Panji tuh deket banget loh sama beliau ini. Nah, itulah Karena frekuensi. sering disebut-sebut. Itulah frekuensi. Itulah frekuensi. Menghubungkan orang-orang yang satu frekuensi. Berarti kita undang sekarang ya, buat Bang Panji Pragiwaksono, kami dari tim Bikin Terang, mengundang Abang untuk berdiskusi bareng dengan Pak Dharma Pongrekun di tempat ini. Nanti yang ditanya sama Mas Panji, tiketnya mana? Oke, balik lagi. Kita bahas tadi udah soal ini ya. Sekarang kita masuk ke isu kebangsaan dan juga kedaulatan negara yang juga ini menjadi poin penting dari nama seorang Dharma Pongrekun. Anda sebagai mantan yang pernah menjabat di BSSN melihat apa sih maksudnya kedaulatan negara itu apa maksudnya? Kedaulatan negara ketika negara itu punya wibawa karena mandiri. Pertanyaannya, masihkah bangsa kita punya wibawa dengan rakyat 68% kemiskinan terjadi? Apakah kemiskinan ini terjadi karena sekedar kelihatan rakyat malas atau tidak bekerja? Ataukah kemiskinan ini akibat ketergantungan terhadap sistem yang dimainkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Maksud Anda itu menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa? Dia bekerja seperti itu. Itulah ancaman pengambilan kedaulatan, hilangnya kedaulatan tanpa perang fisik. Kedaulatan itu runtuh karena dari dalam
atau karena dari luar? Dari luar bekerja sama dengan dalam. Waduh. Karena semua program-program yang dijalankan oleh pemerintah kita, tidak ada satupun yang genuine dari hasil pemikiran anak bangsa untuk kepentingan lokal, untuk kepentingan rakyat sepenuhnya. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikuasai oleh negara, seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, mungkin perlu dirubah itu dikuasainya. Karena kalau udah dikuasain, ada rasa ingin memiliki. Harusnya dijaga untuk dikelola sebesar-besarnya untuk didistribusikan bagi rakyat Dikelola Indonesia. bahasanya. Dikelola Tapi jarang-jarang loh penaruhan Polri ngomongnya kayak gini. Lo kan beliau ini paham sekali dengan policy, undang-undang dan lain sebagainya. Oke, Itu ini saya tugasnya. kalau ngomong kedaulatan saya jadi kita harus yang update sekarang. Saya pengen pindah pendapat soal bagaimana Presiden Donald Trump memainkan kekuasaannya dengan merebut kedaulatan negara lain dengan menculik presiden dan istrinya di kamar tidurnya. Apanya itu? Ya. Yang ingin ditanyakan apa? Ya. Tadi kan cerita tuh. Ya. Bagaimana melihat kedaulatan suatu negara gampang direbut begitu saja? Memang hampir-hampir negara tidak berdaulat. Seluruh negara yang berada yang menjadi anggota United Nations, kedaulatan mereka tergantung kepada sistem adidaya. PBB adalah non-state actor, bukan suatu negara. Tetapi dia mengontrol setiap negara. Ayo masuk, kita buat organisasi untuk begini-begini, tetapi semua ketentuan yang ada di setiap negara, termasuk Indonesia, digodok di sana. Semua polisinya. Makanya dari sana ada underbawnya UNICEF, UNESCO, WHO, ILO, IMF, World Bank, FAO, bla 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 dan sebagainya. Termasuk sistem pendidikan di kita diatur oleh UNESCO. Ini abang ngomong seperti ini ada datanya atau infonya dari mana bang? Bukan data. Saya mau mengajar kita semua. Ya. Saya tidak mengkritik, tapi ini adalah kritis. Bedakan kritik dengan kritis. Kritis itu adalah melakukan analisa dan dengan melihat fakta yang ada. Gitu. Makanya kenapa ada orang-orang yang dikirim ke luar negeri atas nama dengan judul beasiswa. Di mana mereka ntar pulang ke Indonesia kembali harus melaksanakan sebagai imbalan daripada dana-dana yang sudah digratiskan selama ini. Sehingga pola pikirnya masuk ke negara kita. Semua pola pikir import dan merubah seluruh kehidupan bangsa. Sehingga kita lupa terhadap jati diri bangsa. Model import. Rambut Mbak juga import. Enggak, saya jadi diri saya sendiri aja. Iya, tapi import. Tapi kan bang itu sebagai satu negara yang saling berhubungan satu sama lain, kita Boleh. tidak bisa terlepas dari itu. Boleh, tetapi jangan didominasi. Bekerja sama boleh, tapi kita harus setara. Bukan didominasi dan ada transparansi. Jelas ya? Ketika ada sebuah hal yang didominasi, maka itu yang akan akhirnya Itu bukan menjadi kerjasama namanya. Itu perdayakan. Perbudakan. Perbudakan. Ya. Malah perbudakan. Iya, kesetaraan itu penting. Namanya kerjasama. Kalau kerjasama tidak setara, berarti jadi follower. Iya, betul. Makanya orang-orang seneng punya follower.